Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Pada malam hari ini kita dipertemukan Allah kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada Rasulullah biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, insyaallah kita akan masuk ke surat Al-Baqarah ayat yang ke-75 ya. Allah berfirman, afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Nah, ayat ini, jadi ayat sebelumnya itu bicara tentang orang Yahudi ya. Termasuk bagaimana kisah tentang sapi yang menjadi judul dari surat Al-Baqarah ini. Nah, setelah dijelaskan tentang kisah orang-orang Yahudi, nah kemudian Rasul itu punya sikap sendiri, Rasulullah, terkait dengan orang Yahudi. Nah, Rasul itu berharap orang-orang Yahudi nantinya adalah orang-orang yang masuk Islam. Kenapa? Karena menurut Rasul, orang Yahudi ini adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang punya ilmu. Dan orang-orang yang pintar, orang-orang yang punya ilmu, secara logika itu mudah diajak berpikir. Dibanding orang Makkah. Orang Makkah itu orang-orang ummi, penyembah berhala, orang-orang musyrik. Karena mereka itu adalah pengikut nenek moyang, orang-orang Makkah itu susah diajak berpikir. Wes bae diajak berpikir ujung-ujungnya pokoke. Lama bapakku ngono wae, mbahku ngono wae, buyurku ngono wae. Ndak peduli salah, nggak peduli benar, wes pokoke apa tradisi nenek moyang. Itu adalah karakteristik dari masyarakat Makkah. Susah diajak berpikir, sehingga memang bahasa yang digunakan itu kan bukan bahasa akal, tapi bahasa kekuasaan. Itu Makkah. Makanya diajak berpikir itu nggak bisa, malah ngamuk. Diajak berpikir malah ngamuk. Makanya ya ada nggak di antara mereka yang diajak berpikir bisa? Ya ada, tapi jumlahnya tidak banyak. Dari dakwah Rasul kira-kira 13 tahun yang bisa diajak berpikir itu tidak lebih dari 300 orang. Yaitu para sahabat Nabi yang akhirnya ikut hijrah, sekitar 300-an. Tapi mayoritas itu begenggeng, apa istilahnya ya? Susah. Karena diajak berpikir ujung-ujungnya apa kata nenek moyang. Makanya kalau sekarang kok di masyarakat ada yang begitu, ya itulah kondisi masyarakat ya. Diajak berpikir ini kayak ada gunanya ya. Diajak berpikir panjang, ujung-ujungnya pokoknya yang meniku salah, ini sing bener gitu. Itu kondisi Makkah. Nah, begitu Rasul hijrah ke Madinah, Rasul ketemu dengan orang-orang yang pertama penduduk asli Madinah, yang juga orang musyrik. Itu yang masuk Islam pertama dari suku Aus dan Khazraj. Karakteristiknya hampir mirip dengan Makkah. Dan yang kedua orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi ini dalam Al-Quran disebut dengan nama ahli kitab. Namanya aja udah sangar ya, ahli kitab. Ya, sesuai dengan namanya, mereka adalah orang-orang yang paham kitab dari langit, maksudnya. Baik kitab Taurat, kitab Injil, ataupun kitab Zabur. Nah, Rasul terkait dengan orang Yahudi ini berharap banyak.
Kenapa berharap banyak? Karena orang Yahudi ini orang yang biasa membaca kitab, biasa berpikir, dan terkenal sebagai orang yang pintar. Dan biasanya orang pintar itu memang mau diajak berpikir. Maka Rasul berharap banyak dari orang-orang Yahudi. Tapi kalau sudah urusan kepentingan, udah urusan agama, ternyata ujung-ujungnya ya sami mawon. Jadi nggak pinter, nggak bodoh. Kadang-kadang itu kalau udah diajak berpikir yang agak beda, itu udah nggak mau. Karena kenapa? Karena orang pinter itu memang punya potensi baik untuk diajak berpikir, tapi juga punya potensi buruk, yaitu apa? Orang pinter itu ada kesombongan intelektual misalnya, diajak bicara itu susah, apalagi kalau yang ngajak dianggap yang ada di bawahnya, yang dianggap lebih muda, yang dianggap kurang pengalaman. Apalagi kalau yang dibahas itu sesuatu yang nggak menguntungkan bagi dirinya, nggak menguntungkan bagi karirnya. Orang-orang pintar itu nggak tertarik biasanya. Orang-orang pintar itu hanya tertarik kalau diajak bicara pada bidangnya, itu tertarik. Apalagi yang bisa mendongkrak karirnya. Tapi kalau diajak di luar itu juga sama saja, susah juga ya. Maka awalnya Rasul berharap kepada orang Yahudi ini. Nah kemudian Allah menceritakan kisah tentang orang Yahudi. Rasul akhirnya jadi tahu bagaimana orang Yahudi itu. Nah setelah dijelaskan kisah orang Yahudi, nah kemudian ketika Rasul punya harapan banyak, nah kemudian Allah memberikan statement bagaimana sikap sebaiknya terhadap Yahudi itu. Maka Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-75 ini, afatatu ma'una, apakah kalian mengharap? Kalian ini maksudnya adalah Rasulullah dan para sahabat. Jadi kata tomak itu punya harapan besar. Nah kalau kita kan sering mendengar kata tomak itu harapan pada harta ya. Jadi orang jangan tamak gitu. Bahasa Indonesia jadi tamak. Bahasa Arabnya tomak, dari kata toma'a, yatma'u, afatutmi'una, apakah kalian tamak? Apakah kalian berharap banyak maksudnya ya? Berharap banyak. Ayyu'minu lakum, apakah kalian berharap banyak? Ayyu'minu, agar mereka beriman. Mereka itu siapa? Orang-orang Yahudi. Lakum, kepada kalian. Ini pertanyaan dari Allah ini. Tapi maksud pertanyaan ini sebetulnya itu ya ini indahnya bahasa Al-Qur'an. Kadang-kadang itu bentuknya pertanyaan, tapi sebetulnya itu adalah statement ya. Misalnya kita itu, nah ini ya, afatatma'una ayyuminu lakum, ini pertanyaan karena hamyahnya di depan itu hamyah apa namanya, istifham. Apakah kalian berharap kepada mereka untuk beriman? Wa qad kana fariqum minhum, wa qad kana, dan sungguh kana telah ada. Jadi kata qad itu punya dua arti. Kalau di depan fi'il madhi artinya itu sungguh-sungguh. Tapi kalau di depan fi'il mudhari artinya adalah kadang-kadang. Nah di sini kana itu fi'il madhi. Wa qad kana fariqum minhum, sungguh telah ada fariqum minhum, sekelompok dari mereka, yasma'una, mendengar. Mereka itu mendengar kalamallahi, firman Allah secara langsung, yaitu ketika mendampingi Nabi Ibrahim di gunung Tur Sina. Mereka itu mendengar langsung. Summa yuharrifunahu,
kemudian mereka mengubahnya, ini kembali kepada ayat-ayat Allah. Min ba'di ma aqaluhu, setelah mereka itu memikirkannya, mengotak-atiknya, melakukan akal-akalan terhadapnya. Wahum ya'lamun, wahum dan mereka ya'lamuna, mengetahui. Maksudnya begini, kembali lagi, Rasulullah itu kan berharap orang Yahudi ini orang pinter, orang yang sering pegang Alkitab, tahu tentang hakikat Allah, tahu tentang kisah-kisah para nabi. Maka Rasul berharap banyak ketika mereka didakwahi, mereka itu masuk Islam. Nah, tapi harapannya Nabi Muhammad ini ditanya oleh Allah. Nah, pertanyaan ini pertanyaan, tapi sebetulnya maksudnya itu jangan berharap, begitulah ya. Berharap boleh, tapi jangan berharap banyak, maksudnya begitu ya. Jangan tomak, jangan berharap banyak, mereka itu akan jadi pendukungmu. Kenapa? Jangankan kamu, yang malaikat Jibril tidak bisa mereka lihat, ya kan? Lah, mereka itu bersama Nabi Musa mendengar langsung firman dari Allah, itu aja masih berani mengubah ayat untuk kepentingan mereka sendiri. Apalagi cuma kamu yang menyampaikan, gitu ya. Ya berharap boleh, tapi jangan berharap terlalu banyak. Nah, kalau kita berharap terlalu banyak, yang terjadi apa? Kecewa, gitu. Nah, ini banyak ya kejadian di masyarakat ini ya. Ya kadang-kadang kita ini loh ya, wah dia kan orang pondok, orang begini, nggak mungkin kalau begini. Ternyata ujung-ujungnya juga ya begitu ya. Kadang-kadang ada istilah itu semakin kesini, semakin kesana. Ya itu yang terjadi. Ya berharap boleh, dan memang kita memang harus berharap ya, berharap, dan kita tentu berusaha seoptimal mungkin, tapi jangan berharap terlalu banyak, jangan tamak, jangan berharap terlalu banyak, jangan berharap terlalu banyak kepada manusia. Nah, di sini Imam An-Nawawi menjelaskan, afatatma'una ayyuhan nabi, apakah kalian mengharap wahai para nabi dan orang-orang yang beriman, ayyu'mina haula'il yahud, agar orang Yahudi itu menjadi mukmin, biwasatotikum, dengan perantara kalian, dengan dakwah kalian. Memang begini ya, yang memberi hidayah itu siapa? Allah. Tapi hidayahnya Allah sampai pada manusia itu melalui makhluk-makhluknya Allah, yaitu dengan dakwah, dengan macam-macam itu sampainya hidayah. Paham ya? Tapi hidayah itu hakikatnya dari Allah. Tapi hidayah itu sampai kepada manusia melalui makhluk-makhluknya Allah. Makanya Rasul pernah mengatakan, la ayyahdiyallahu bikum rajulan, kalau seandainya Allah itu memberi hidayah kepada seseorang, bikum, melalui kalian, itu khairun laka min ayyakuna lakum humrun na'am, itu lebih baik untukmu dibanding kamu punya unta merah. Maksudnya kalau sampai ada orang dapat hidayah melalui kita, itu lebih baik bagi kita dibanding kita punya unta merah. Unta merah itu kalau zaman sekarang itu ya mobil-mobil mewah lah ya. Ya mungkin seperti Alphard atau apa gitu. Itu lebih baik kalau seandainya ada orang dapat hidayah melalui kita. Kita itu menjelaskan, kita itu mendakwahi, mengingatkan, kok mereka mau berubah, itu lebih baik bagi kita. Makanya dakwah itu memang amalan yang luar biasa. Itu amalan para nabi dan rasul. Nah gitu.
Tapi tadi Rasulullah meskipun demikian jangan berharap banyak. Makanya gimana? Ya sudahlah, pokoknya kamu lakukan yang terbaik dan serahkan hasilnya kepada Allah. Maksudnya begitu ya. Jadi jangan berharap ya, jadi gini, kalau begitu berarti kita nggak usah usaha. Tidak begitu, kita tetap berusaha seoptimal mungkin, tapi apapun hasilnya serahkan kepada Allah. Maksudnya gitu ya. Itu maksudnya begitu. Jadi lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, tapi serahkan hasilnya kepada Allah. Kalau memang ada orang menerima, itu karena memang Allah membuka hatinya. Kalau memang Allah, kalau seandainya orang itu kok tidak menerima, ya memang Allah belum memberikan hidayah kepadanya. Tapi jangan berharap terlalu banyak. Kamu berhitung-hitung itu boleh. Wah, kayaknya orang ini itu lebih mudah dijelaskan dibanding orang ini, itu boleh. Meskipun hasilnya belum tentu gitu ya. Paham ya? Belum tentu. Jadi kita ya wong anti agama, tapi begitu aja ngomong agama malah klik kadang-kadang itu ya. Ada orang kayaknya itu agamawan, kemana bawa peci gitu. Ngomongnya alhamdulillah subhanallah, tapi diajak ngomong syariah itu antinya luar biasa kadang-kadang ya. Kok bisa ya? Bisa, itulah manusia gitu. Jadi kita nggak perlu heran dengan manusia. Makanya Rasulullah diwanti-wanti oleh Allah. Karena bagaimanapun Rasulullah itu juga manusia. Betul kan? Apalagi kalau kita lihat kisah-kisah yang lain. Jadi Rasulullah itu sebelum hijrah ke Madinah, Rasul itu kan pernah hijrah ke Taif. Benar Taif nih. Taif itu bagian timur laut dari Makkah. Ya kira-kira sekitar 90 km dari Makkah. Nah kalau zaman sekarang ya kira-kira 2 jam perjalanan lewat tol. Zaman itu ya butuh waktu beberapa hari, dan itu lewat gunung-gunung batu gitu ya, Taif. Jadi Taif itu kalau di Semarang itu ya kayak Ungaran lah ya, dataran tingginya Makkah itu daerah Taif itu. Jadi kayak buah-buahan itu ya dari Taif itu. Nah, Rasul itu waktu kecil itu kan disusui oleh seorang wanita namanya Halimah As-Sa'diyah. Beliau itu orang mana? Beliau orang Taif. Dan budaya Makkah itu memang anak itu disusukan di bawah orang yang menyusui. Jadi Rasul itu waktu kecil itu bukan hidup bersama ibunya, tapi hidup bersama orang yang menyusui. Nah tujuannya apa? Tujuannya ada beberapa ya. Yang pertama itu memang melatih kedewasaan. Orang itu kalau dari kecil bareng bapak ibunya itu manja ya. Ini melatih kedewasaan. Terus yang kedua, orang-orang Taif itu orang-orang yang masih murni, baik makanannya atau budayanya dibanding Makkah. Makkah itu waktu itu sudah banyak terkontaminasi. Makanya orang-orang kaya di Makkah dulu itu kalau punya anak itu disusukan ke orang-orang pedalaman yang masih murni, makanannya masih murni, budayanya masih murni. Dan yang ketiga, bahasanya itu masih bahasa yang sopan. Beda kalau orang-orang kota, bahasanya sebenarnya sudah celengean, sudah selengean. Nah maka Rasul itu dididik di daerahnya Halimah As-Sa'diyah di sana, daerah Taif. Sampai ada kejadian yang menakutkan, kita nggak bahas itu ya. Akhirnya oleh Halimah As-Sa'diyah itu dikembalikan lagi kepada ibunya. Nah, sampai akhirnya Rasul jadi nabi, dan ketika Nabi dakwah di kota Makkah itu mendapatkan pertentangan yang luar biasa, sebagaimana yang kita sudah paham. Sampai Rasul itu kan berpikir ya, ini kira-kira orang daerah mana ya yang mau menerima dakwah ini. Akhirnya Rasul itu sebagai manusia berpikir keras. Akhirnya Rasul terpikir untuk milih kota Taif. Kenapa kota Taif?
Yang pertama, kota Taif ini ada hubungan saudara. Rasul punya saudara sesusuan di daerah Taif. Ibunya ibu yang nyusui adalah orang Taif. Dan Rasul tahu orang-orang Taif ini orang-orang baik dan orang-orang yang lurus, yang hanif. Orang yang nggak macam-macam. Dan Rasul juga memahami bahwa orang Taif ini banyak penyembah berhala. Sekaligus Rasul mau dakwah di sana. Itu pikirannya Rasul sebagai manusia. Tetap bagaimanapun Rasul berpikir layaknya manusia. Secara dakwah itu tetap dihitung mana yang lebih efektif, mana yang kurang efektif. Namanya juga manusia. Nah, akhirnya Rasul itu berangkat ke sana bersama dengan anak angkatnya, Zaid. Ke sana beberapa hari. Nah, ternyata keberangkatannya Rasul meskipun sudah rahasia, ternyata keberangkatan Rasul itu diketahui oleh mata-mata Makkah. Keberangkatannya Rasul itu diketahui oleh mata-mata Makkah. Bahwa Rasul itu diketahui berangkat menuju Taif untuk dakwah di sana. Wah, orang Makkah ini langsung bermusyawarah, berembuk, dan mereka sampai pada keputusan bahwa harus segera dicegah, diprovokasi menggunakan pendekatan G2G, tokoh lawan tokoh gitu ya. Maka akhirnya beberapa tokoh Makkah itu diutus untuk segera datang ke Taif. Nah, mereka datang dengan kendaraan ya, meskipun kendaraannya kuda. Kalau Rasul kan jalan kaki, tetap lebih cepat yang kuda. Nah, akhirnya utusan Makkah ini datang ke Taif, langsung kemudian mereka memprovokasi. Mereka mengatakan bahwa di tengah-tengah kami ada provokator namanya Muhammad. Dia itu perusak tradisi nenek moyang, pemecah belah masyarakat, seorang teroris atau seorang radikal yang membuat kerusuhan, kehebohan di Makkah. Nah, kami sebagai orang Makkah tidak sudi dengan itu. Dan karena dia ditolak, saat ini dia sedang menuju ke negeri Anda untuk membuat kerusakan yang sama di negeri Anda. Maka kalau orang ini nanti datang, saran saya jangan diterima, usir saja sebelum negeri Anda rusak seperti negeri kami. Wah, gitu ya. Nah, padahal Rasul sebagai manusia ketika datang itu sudah berhari-hari tembus padang pasir, bukit, berhari-hari untuk dakwah dengan harapan diterima dengan baik. Ternyata apa? Ternyata begitu Rasul itu datang ke seorang tokoh di Taif yang dikenal baik dan Rasul punya harapan banyak, ternyata orang ini menolak dengan keras dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi mengatakan begini, ya sudah, ya sudah wahai Tuhan, kalau memang Anda tidak mau terima, tidak apa-apa, tolong jangan sampaikan kehadiranku kepada yang lain. Itu kata-kata Rasul kepada tokoh itu. Wah, tokoh itu gimana? Tidak bisa. Akhirnya apa? Justru kehadiran Rasul diumumkan. Akhirnya apa? Bahkan Rasul itu nggak bisa ngomong dengan siapapun, nggak bisa mengajak berpikir kepada siapapun. Yang terjadi Rasul dilempari batu oleh orang-orang Taif layaknya orang gila. Jangankan dakwah, jangankan ngomong, jangankan ngajak berpikir, jangankan menyampaikan Islam, jangankan menjelaskan syariah. Udah datang diusir karena dianggap sebagai provokator,
dianggap orang radikal, dianggap orang teroris, dianggap pemecah belah, dianggap perusak masyarakat, dianggap perusak tradisi nenek moyang. Diusir itu. Bapak, itulah masa yang paling secara manusiawi itu paling menyakitkan di hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasulullah itu kakinya berdarah-darah kan dilempari batu itu, diperlakukan layaknya orang gila. Padahal ini seorang nabi pilihan Allah. Rasul bisa salah ya. Awalnya kan berharap banyak Rasul itu, ternyata enggak kan. Nah, sampai pada waktu itu, sampai malaikat penjaga gunung apa itu, Taif itu namanya itu sampai datang menemui Rasulullah. Wahai Rasulullah, Allah telah mengizinkanku untuk menyampaikan kepada engkau, kalau engkau menghendaki, aku siap untuk meratakan penduduk Taif itu. Kata gunung kepada penjaga gunung, malaikat penjaga gunung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hebatnya Rasul, meskipun hatinya terluka, meskipun Rasul itu merasakan sakit yang tiada tara, tapi apa kata Rasul? Rasul mengatakan, jangan, fa innahum la ya'lamun. Jangan wahai gunung, mereka begitu karena belum tahu. Itu Rasulullah ya. Hebatnya Rasul tuh ya. Ya kalau kita ya wes langsung wes habis sisan kan begitu ya. Nah itu. Dan pada saat itu Rasul, ketika Rasul itu sedang istirahat gitu, nah itu ketemu dengan seorang budak, namanya tuh Ukas atau siapa namanya gitu ya, seorang budak, bukan asli Arab tapi dari Afrika. Itu begitu melihat Rasul, ada orang kok kayak merasakan penderitaan yang luar biasa. Pada waktu itu Rasul itu berdoa ya, dengan doa yang sangat menyentuh hati itu ya. Ya mungkin ya, silakan doanya dicari itu. Jadi kalau jika pas lagi merasa hatinya gundah gulana, nah itu doa paling sip ya, doanya Rasul ketika di Taif itu. Nah ini seorang budak ini melihat kok ada orang kayak gini, akhirnya ditanya kan, ngobrol gitu dengan Rasulullah. Ditanya, kamu orang mana gitu? Saya orang Makkah. Ya, kamu siapa gitu? Kayak ngobrol kan? Akhirnya ngobrol tentang nabi-nabi terdahulu. Nah akhirnya budak ini akhirnya masuk Islam. Ya meskipun jadi perjalanan 10 hari yang sangat melelahkan itu, ya akhirnya ada satu orang yang masuk Islam. Ya meskipun seorang budak ya. Itu sekarang dibangun, ada masjidnya itu ya. Masjid apa itu namanya itu? Dekat dengan Masjid Qub namanya ya. Jadi ketika Rasulullah itu dilempari batu itu, Rasul kan lari kan ya. Sampai kecapean, Rasul itu tertidur sampai kecapean. Namanya orang kecapean ya, namanya juga manusia. Rasul itu tertidur. Sampai ketika Rasul tidur itu kan di atas batu ya. Sampai batu itu tuh nggak tega kepada Rasulullah, sampai batu itu meleleh gitu kan. Jadi membentuk tangannya Rasulullah gitu. Nah, itu ya akhirnya digelar dengan nama Masjid Qub itu ya. Sampai sekarang masih ada itu. Masjidnya kecil ya, paling cuma berapa meter gitu ya sampai sekarang itu. Tapi masjid itu sekarang nggak dirumati ya oleh pemerintah Arab sendiri. Nah itulah ya. Jadi Rasulullah itu sebagai manusia kadang-kadang berharap. Ya namanya juga manusia kan ya. Dan kita manusia juga boleh berharap, tapi jangan berharap terlalu banyak. Nah itu termasuk ini kepada orang Yahudi ini. Afatatma'u. Jadi kamu jangan ini sebenarnya bukan larangan sih, tapi ini pertanyaan ya. Apakah kalian berharap kepada mereka untuk masuk, untuk beriman? Padahal mereka itu mendengar langsung firman Allah, tapi ternyata mereka itu mengubahnya setelah mereka itu mengotak-atiknya gitu. Artinya apa? Mereka itu bukan tidak tahu, mereka itu tahu, tapi memang mereka itu
memusuhi, nggak mau gitu. Bukan kalau nggak tahu. Jadi orang tidak beriman itu memang ada ya, kalau alasan imannya ya memang belum dapat hidayah ya. Tapi kalau alasan logisnya orang tidak mau beriman itu yang pertama memang ada yang belum tahu. Nah, kalau orang yang belum tahu ini gampang untuk diberitahu. Yang kedua, itu ada orang yang tak mau tahu. Dia nggak tahu, tapi nggak mau tahu juga. Nah, ini agak susah. Dan yang paling susah yang ketiga, dia itu sudah tahu, makanya dia menolak karena sudah tahu itu. Gitu. Nah, itu yang paling susah gitu. Nah, orang-orang Yahudi itu termasuk kelompok yang ketiga, yang justru paling tahu. Tapi justru pengetahuannya itu mereka itu nggak mau beriman. Ibaratnya wong langsung dari Allah aja mereka nggak mau kok, apalagi cuma kamu gitu loh. Di zaman nabi-nabi terdahulu, wah, orang apa mujizat nabi terdahulu itu? Nabi Musa membelah lautan. Mereka ikut melihat dengan mata kepala sendiri. Jadi mereka itu kalau kita ini kan beriman ya. Nah, imannya kita itu kan ilmu yakin. Kita tuh yakin karena kita punya ilmu, karena diberitahu. Nah, kalau mereka itu ainul yakin. Tahu karena melihat sendiri gitu. Tapi meski demikian, imannya itu juga goyang-goyang gitu loh ya. Baru dikasih, baru kejadian hari ini, besok udah berubah lagi gitu ya. Di eranya Nabi Isa, begitu Nabi Isa itu bisa bicara di waktu masih bayi, mereka apa yang mereka katakan? Wah, ternyata Maryam itu pinter sihir gitu ya. Jadi susah, mau dijelasin kayak gimana susah gitu. Kalau nggak dijelaskan bilangnya tidak bisa menjawab, kalau dijelaskan bilangnya pintar memutar balikkan fakta. Kan susah menjelaskan akhirnya. Kita diam, dianggap ora iso jelaske, nggak punya argumen. Kita jelaskan, dianggap memutar balikkan fakta. Lalu kita meh piye gitu loh ya. Ya itu susah gitu ya, itulah manusia. Nah, orang-orang seperti ini itu memang biasanya nanti yang nangani langsung Allah biasanya ya. Gitu. Nah, ini di sini Allah mengatakan afatat mauna ayyuminu lakum. Apakah kalian berharap? Kalian itu maksudnya Rasulullah ya. Mereka beriman kepada kalian, padahal sebagian mereka mendengar langsung kalamullah, tetapi mereka mengubahnya setelah mereka itu mengotak-atiknya, dan mereka semua itu tahu ya. Jadi walhal anna ta'ifatan minhum, di keadaannya sebagian kelompok dari mereka, wahum ahbaruhum, mereka adalah para ahbar, para rahib, para uskuf, para apa ya kalau pemimpin Yahudi itu, ahbar ya, bahasa Arabnya ahbar. Kalau ahbar itu ada kata khibrun. Khibrun itu orang pilihan, itu khibrun, jamannya ahbar, tokoh-tokoh lah ya. Wahum ahbaruhum, mereka adalah ahbar mereka, tokoh-tokoh mereka. Yasma'una kalam Allah, mereka mendengarkan firman Allah fit Taurat, di dalam kitab Taurat. Tsumma yughayyirunahu, tetapi kemudian mereka mengubahnya mim ba'dil makna alladzi fahamuhu biuqulihim, setelah mereka itu memahaminya dengan akal mereka. Di otak-atik sing kira-kira nguntungke iki apa, sing ora enak diubah, sing enak ditambah-tambah gitu ya. Nah, itulah manusia. Wa hum ya'lamuna annahum muftarun. Wahum ya'lamuna, mereka tahu annahum muftarun, bahwa mereka itu berdusta. Jadi para penipu itu juga tahu kalau dirinya itu penipu gitu ya.
Makanya kalau di depan umum ya kayak ya tapi begitu di belakang itu ya mereka senyum-senyum sendiri ya, tak akali kafir gelem gitu ya. Ya di depan umum kayak ya di belakang dia bilangnya apa? Tak akali kafir gitu. Ya mereka tahu itu ya. Nah, apa yang mereka ubah? Wadzalika kana'ti Muhammadin. Termasuk yang diubah itu apa? Sifat Nabi Muhammad. Jadi tentang berita tentang Nabi akhir zaman itu sudah ada dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, kitab Zabur itu ada. Ada. Tapi mereka mengubahnya gitu. Termasuk kayak akhalul aini, bahwa Nabi akhir zaman itu matanya itu pakai akhal, pakai celak ya. Pakai eyeliner. Nabi itu pakai kayak celaan gitu ya. Makanya kalau zaman dulu orang-orang pondok itu suka kayak gitu, suka celaan karena berusaha untuk niru Nabi ya. Jadi kalau di kota-kota kan yang celaan kan cuma wanita ya. Kalau di pondok-pondok dulu waktu saya masih kecil itu, orang-orang pondok dulu itu banyak yang celaan laki-laki. Termasuk dulu guru saya itu saya lihat itu banyak yang celaan gitu ya. Itu apa? Karena niru Nabi ya. Rab'atun, dan Nabi itu bawaannya sedang, jadi enggak tinggi, enggak pendek. Ja'dus sya'ar, rambutnya itu agak bergelombang. Husnul wajhi, itu wajahnya itu ganteng ya, namanya juga Nabi ya. Bahkan gantengnya Nabi Muhammad itu lebih ganteng dibanding Nabi Yusuf. Jadi Nabi yang paling ganteng Nabi Muhammad. Yang kedua Nabi Yusuf. Tapi ada bedanya. Kalau gantengnya Nabi Yusuf itu menimbulkan syahwat. Tapi kalau gantengnya Nabi Muhammad itu enggak menimbulkan syahwat. Ya, karena ada ya orang yang gantengnya itu, atau kalau wanita itu dia tuh cantik, tapi cantiknya itu tidak menimbulkan syahwat. Tapi orang itu jadi muncul rasa hormat, itu ada yang model kayak begitu. Ada orang yang cantiknya itu menimbulkan syahwat. Itu ada ya. Nabi Muhammad itu termasuk tipe yang gantengnya itu luar biasa tapi tidak menimbulkan syahwat. Itu Nabi Muhammad ya. Nah, maka kemudian fakatabu badlaha. Tapi kemudian informasi di dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil itu mereka tulis dan diubah. Ciri-ciri Nabi itu diubah. Jadi kitabnya itu banyak diubah-ubah ya. Misalnya apa? Tawilan. Jadi diubah perawakannya jadi tinggi, tawil. Padahal sebetulnya dia itu rab'ah. Rasul itu sebetulnya sedang. Jadi enggak tinggi, enggak pendek. Tapi yang menarik, Rasul itu bersama siapapun itu tampak lebih tinggi. Jadi dengan orang yang pendek ya lebih tinggi jelas ya. Tapi dengan orang yang gagah tinggi, Rasul tetap lebih tinggi. Ya, kok bisa ya? Bisa aja ya. Tapi tidak menimbulkan syahwat. Apa? Fleksibel. Itu Rasul ya. Kemudian diubah jadi orangnya tinggi, azrakul aini. Diubah jadi matanya itu warnanya azrak. Azrak itu apa? Kayak warna biru gitu ya. Kebiru-biruan ya. Padahal tidak begitu. Rasul nggak kayak gitu ya. Sabtu sya'ri, dan rambutnya lurus nih. Rasul itu nggak lurus tapi agak bergelombang gitu. Nah, ini waqala Ibnu Abbas. Nah, Imam Ibnu Abbas ini mengatakan, ini sahabat Nabi ya, Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini termasuk sahabat yang ahli tafsir ya. Ada 4 orang sahabat Nabi yang ahli tafsir itu. Yang pertama adalah Ibnu Abbas, dan yang kedua itu adalah Ali bin Abi Thalib, yang ketiga adalah Ubay bin Ka'ab, dan yang keempat adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Itu 4 sahabat Nabi yang paling tinggi tafsirnya, kemampuan menafsiri Al-Quran. Tapi sayangnya tafsir beliau itu tidak tertulis ya, itu hanya disampaikan secara
lisan. Nah, sehingga beberapa riwayat itu sampai dan ditulis oleh generasi-generasi berikutnya. Nah, wal makna, jadi menurut Ibnu Abbas begini, afatarju ya asyrafal khalqi, apakah engkau mengharap ya asyrafal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia, maksudnya Rasulullah ya, antuk mina bika al yahud, untuk beriman kepadamu orang-orang Yahudi itu, walhalu anna aslafahum, padahal para salaf mereka, salaf itu artinya pendahulu ya. Kalau ulama salaf itu maksudnya ulama kuno ya, ulama dulu. Wahum as-sab'una al-mukhtaruna lil miqat, mereka adalah 70 orang yang terpilih untuk ikut ke gunung. Jadi untuk menjadi saksi Nabi Musa mendapat wahyu dari Allah. Itu ada 70 orang yang ikut ke gunung yang kemarin sudah kita bahas itu ya. Untuk melihat dengan sendiri bagaimana wahyu itu turun. Tapi begitu mereka mendengar, akhirnya mereka itu pengen lebih dari itu. Ini kalau hanya kayak gini, ini jangan-jangan setan ini. Kayak kita ingin melihat langsung, nah, itu kan ya, melihat Allah langsung gitu. Nah, akhirnya waktu itu akhirnya muncul azab itu ya. Nah, wahum ya'lamuna apa namanya? Alladzina kanu ma'a Musa, jadi mereka adalah orang yang bersama dengan Nabi Musa, yasma'una kalam Allah, mereka mendengarkan langsung firman Allah bila wasitotin, tanpa perantara, tanpa wasit, tanpa perantara ya. Tapi apa yang terjadi? Summa yughayyirunahu, tetapi mereka kemudian mengubahnya, mimba dima alimuhu, setelah mereka mengetahuinya yakinan, dengan yakin. Itu pun masih berani ngubah. Wahum ya'lamuna annahum yughayyirunahu, mereka mengetahui bahwa mereka itu mengubahnya. Ya memang aku ngubah gitu ya. Ini apa gitu kan. Wa dzalika annahum qalu. Nah, ini kata-kata mereka ya. Mereka ya pakai dalil ya. Tapi dalilnya itu diputar balikkan ya. Mereka mengatakan begini, sami'na Allah yaqul, kami mendengar Allah berfirman. Kan luar biasa ya, langsung mendengar dari Allah itu. Fi akhiri kalamihi, tapi Allah di bagian akhir mengatakan begini. Nah, yang begini ini yang tambahan sendiri, yang depan betul, tapi di belakangnya tambahan sendiri. Ya, Allah mengatakan begini. Ini kan kalau dari sisi sanadnya nyambung loh ya. Ya kalau yang ngomong ini pelaku utama, tapi dia menipu gitu loh ya. Luar biasa kan? Ini kalau dicek dari sisi sanadnya nyambung, bukan hanya nyambung, oh dia itu pelaku orang pertama kok. Tapi mereka mengubah. Nah, dia mengatakan begini. Ini stata'tum antaf'alu hadil asya' faf'alu. Jika kalian mampu melakukan, laksanakan perintahku. Ini mereka mengutip firman Allah yang mereka ubah, kata-katanya kayak gini. Ini stata'tum antaf'alu hadil asya' faf'alu. Jika kalian mampu melakukan perintahku, maka lakukanlah. Wa in syi'tum alla taf'alu fala ta'sa. Tapi jika kalian tidak mau melakukannya, ya tidak ada apa-apa, tidak masalah itu. Nah, mereka mengatakan ini bagian firman Allah, padahal ini adalah kata-kata mereka sendiri. Tapi mereka memang mendengar langsung firman Allah gitu loh. Ya, kurang apa gitu loh ya. Jadi memang ya, levelnya kayak begitu itu. Yo ibaratnya dari sisi alimnya itu sudah yang paling alim gitu loh ya. Wong mereka itu bukan mendengar dari manusia kok, mendengar langsung dari Allah. Tapi ngono tetap bisa ngubah sekali gitu loh ya. Nah, itulah manusia. Makanya ketika Rasul itu berharap banyak, maka diingatkan Allah. Ya kamu boleh berharap, tetapi jangan
jangan berharap terlalu banyak. Kenapa? Karena mereka itu gini loh, dijelaskan oleh Allah, karakter mereka itu begini gitu. Makanya kalau seandainya mereka itu menolak, ya kamu jangan sakit hati, jangan nggak mau dakwah lagi, terus berdakwah. Ya kalau ada yang begitu ya itu wajar, karena mereka nenek moyangnya juga begitu gitu. Jadi kita tuh nggak heran akhirnya itu ya. Kemudian selanjutnya, nah orang-orang Yahudi itu kan akhirnya kan ketemu orang Islam kan ya waktu di Madinah itu. Karena di Madinah waktu itu Madinah itu terbagi jadi tiga bagian. Yang pertama adalah orang Yahudi. Orang Yahudi itu kira-kira sepertiga dari penduduk Madinah. Terus yang kedua adalah orang-orang Madinah yang sudah masuk Islam. Terus yang ketiga orang-orang Madinah yang masih musyrik. Itu sepertiga juga. Jadi makanya ketika Rasul datang ke Madinah, Madinah itu sebetulnya multi etnis, multi kepercayaan. Makanya kalau ada yang bilang, bagaimana mungkin Islam diterapkan di masyarakat, yang sekarang itu masyarakatnya heterogen kok gitu ya. Madinah itu heterogen. Karena di dunia ini nggak ada masyarakat yang homogen gitu ya. Masyarakat selalu heterogen. Nah, tapi yang namanya masyarakat itu kan bergantung pada pemikiran. Nah, pemikiran tergantung dari siapa yang paling kuat menyebarkan. Nah, makanya yang namanya dakwah, yang namanya perjuangan itu penting kan di situ. Gitu ya. Jangan kalau kita diam, maka orang yang lain akan bersuara lebih keras gitu. Makanya umat Islam itu harus bersuara yang keras gitu loh ya. Jangan hanya diam saja. Meskipun diam itu sering orang yang diam itu sering dipuja-puja. Diam itu emas, diam itu bijaksana, diam itu dewasa gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya kita milih diam karena ingin mendapat predikat orang bijaksana, ingin dapat predikat orang yang dapat emas, predikat orang yang, padahal sebetulnya itu kita itu dipojokkan dengan isu-isu itu. Nah itu yang banyak terjadi ya secara sosiologi begitu. Wa idza laqul ladzina amanu, wa idza laqu, dan ketika mereka bertemu, mereka bertemu alladzina amanu, dengan orang-orang beriman, qalu, mereka mengatakan amanna, kami beriman. Jadi orang Makkah yang munafik itu ya ada, orang musyrik yang munafik ya ada, orang Yahudi yang munafik ya ada. Ya, orang munafik itu selalu ada. Mereka itu kalau ketemu orang beriman bilangnya qalu amanna, kami beriman. Ai inna munafiqi ahlul kitab. Jadi munafik itu kan tunggal ya. Jamaknya munafiqin, munafiqun atau munafiqin. Kalau ada inna itu kan belakangnya harus baca nasab. Nasabnya pakai ya karena dia itu jamak mudzakkar salim. Inna munafiqina. Tapi karena dia itu ataf atau atof, maka kalau ada atof itu nggak boleh ada al, nggak boleh ada tanwin, dan kalau jamak itu nggak boleh ada nun. Nah, makanya di sini nunnya hilang. Makanya bacanya itu inna munafiqi ahlil kitabi gitu. Bacanya panjang ya, karena dia itu nunnya dibuang. Inna munafiqi ahlil kitab. Jadi sesungguhnya orang-orang munafik dari kalangan ahli kitab, kanu, mereka itu idza laqu ashabi sayyidina Muhammadin, ketika bertemu dengan para sahabat Nabi Muhammad, qalu lahum, mereka mengatakan amanna billadzi amantum bih, kami beriman dengan apa-apa yang kalian imani. Wa nashhadu, dan kami bersaksi anna sahibakum, sesungguhnya sahib kalian, maksudnya adalah
Nabi Muhammad ya, sesungguhnya teman kalian shadiqun adalah orang yang jujur. Aku beriman bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul orang yang jujur. Ya, wa anna qawlahu haqqun wa najidu na'atahu fi kitabina. Beliau adalah seorang nabi yang hak dan kami menemukan sifat-sifatnya ada pada kitab kami, itu kitab Taurat. Tapi wa idza khola, ketika mereka kembali, khola ay roja'a, mereka kembali, ba'duhum sebagian mereka, ila ba'din kepada yang lain, mereka sebagian mereka ketemu dengan lainnya, mereka ketemu dengan komunitas Yahudi, qalu, mereka mengatakan. Jadi orang Yahudi itu memang macam-macam juga ya. Yang masuk Islam memang ada, yang munafik ada, yang diam mengamati ada, yang memusuhi ada, yang nggak peduli ada, ya kayak masyarakat pada umumnya lah ya. Nah, lalu jadi orang-orang yang ikut ketemu tadi tapi yang diam saja jadi pengamat, ay as-sakituna, orang-orang yang diam ya, al-mubikhina yang menghina lil munafikin, kepada orang-orang munafik. Mereka mengatakan begini, atau haditsunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum. Jadi mereka itu saling ini ya, kadang-kadang ketika ketemu ya tukaran juga gitu. Nah ini yang diam itu memarahi yang ngomong. Atau hadisunahum, apakah kalian ngomong kepada mereka? Kalian itu maksudnya adalah orang Yahudi, mereka itu maksudnya adalah orang-orang beriman. Bima fatahallahu, dengan apa fatahallahu, yang Allah akan membuka, Allah akan memenangkan alaikum atas kalian, liyuhajjukum, agar mereka mendebat kalian, bihi dengannya, inda rabbikum, di sisi Tuhan kalian. Maksudnya begini ya, ini sebetulnya kalau kita nggak tahu ceritanya, kita mungkin agak susah untuk memahami makna ayat ini. Maksudnya begini, jadi orang-orang Yahudi itu tahu persis tentang Nabi akhir zaman, tempatnya di mana, waktunya kapan, sifatnya seperti apa, itu tahu persis. Kenapa tahu? Karena ada dalam kitab Taurat. Jadi mereka tahu. Mereka itu tahu. Makanya ketika pada masa Nabiullah diutus oleh Allah, maka sebetulnya orang-orang Yahudi itu sudah sering menyampaikan itu kepada orang-orang Madinah. Meskipun dalam bahasa-bahasa yang nggak formal. Gini loh ya, ini kata orang Yahudi nih kepada orang-orang Madinah. Waktu itu belum masuk Islam. Ini sebentar lagi Nabi kami itu akan diturunkan oleh Allah. Dan ini sudah titi wangsanya, udah saatnya, dalam waktu yang tidak lama lagi. Dan nanti kalau Nabi kami itu turun, maka kami orang-orang beriman itu akan menghancurkan orang-orang musyrik seperti kalian. Jadi orang-orang Yahudi itu sudah pede bahwa nanti ketika Nabi akhir zaman datang, Nabi akhir zaman itu akan menghancurkan orang-orang musyrik. Itu sering dikatakan. Dan sebetulnya orang-orang Madinah itu tahu. Dari mana mereka tahu? Ya karena tahu dari orang Yahudi. Tapi begitu Nabi akhir zaman turun, apa yang terjadi? Yang terjadi sebaliknya ya, seperti sebuah lagu itu ya, kau yang memulai,
kalau yang mengakhiri, kalau yang mengingkari ya. Tapi yang menarik begini, orang-orang Madinah ketika mereka itu datang ke Makkah di musim haji, kan datang ke Makkah musim haji ya, ketika dan Madinah waktu itu ada konflik perang Bu'as antara Aus dan Khazraj. Dan perang itu sebetulnya memang dipicu oleh orang Yahudi. Memang orang Yahudi zaman dari dulu sampai sekarang, bisnis yang paling utama itu bisnis bagian finansial, bisnis keuangan. Dari dulu itu. Maka dimanapun dia berada, bisnis yang paling utama adalah bisnis uang, bisnis duit. Kalau kita kan enggak ya, kalau kita itu kan bisnis untuk menghasilkan duit. Kalau mereka bisnisnya adalah bisnis duit. Ya makanya kan dengan menghutangi nanti minta bunga. Nah, dan pintar mereka itu. Maka ketika mereka di Madinah, Aus dan Khazraj itu disuruh perang. Nah, begitu perang kan butuh dana. Nah, siapa yang bisa memberi hutang? Ya mereka. Jadi mereka itu memberikan hutang ke Aus, memberikan hutang ke Khazraj. Untuk apa? Untuk beli senjata untuk perang. Ini kerjaannya Yahudi itu. Dulu, termasuk sekarang. Jadi negara-negara dikon perang, senjatanya itu ke mereka gitu. Nah, begitu perang, duitnya kan habis. Begitu habis, mereka pura-pura jadi juru perdamaian. Nah, begitu damai, kerja lagi, dapat duit lagi, disuruh perang lagi. Dulu begitu di zaman Rasul itu sampai sekarang. Maka ketika orang-orang Madinah itu haji, nah di situ ketemu Rasulullah. Nah begitu ketemu Rasulullah, orang Madinah dia langsung nyambung. Kenapa langsung nyambung? Karena sebelumnya sudah tahu dari mana? Dari orang-orang Yahudi. Ini kan Nabi akhir zaman, persis seperti yang diceritakan oleh Yahudi. Makanya orang-orang Madinah itu kita harus segera beriman kepadanya lebih dulu dibanding orang-orang Yahudi. Nah itu, sehingga memang orang-orang Madinah itu awalnya Islam itu karena politik sebetulnya ya. Tapi setelah itu kemudian mereka belajar, imannya semakin mantap. Dan setelah itu kan mereka meminta Rasul untuk pindah ke Madinah, dan mereka meminta agar Rasul itu bisa mendamaikan antara mereka yang sudah mengalami peperangan lebih dari 300 tahun itu. Maka sebetulnya ini sedikit 5 menit ya. Jadi orang-orang Yahudi itu sudah menyampaikan bahwa Nabi akhir zaman nanti itu akan menaklukkan orang-orang kafir, itu sudah disampaikan sebetulnya. Tapi ternyata begitu Nabi akhir zaman datang, maka pemain perannya itu berganti. Mereka justru yang jadi musuhnya gitu. Musuhnya Nabi akhir zaman. Padahal mereka adalah orang yang menanti kehadiran Nabi akhir zaman gitu. Memang dunia ini bulat kadang-kadang ya. Yang enggak dulu enggak sekarang itu bulatnya luar biasa itu. Ya gitu ya. Makanya kalau kita lihat drama-drama itu kita nggak usah heran ya. Ya memang begitu, dramanya begitu ya. Makanya di sini Allah mengatakan mereka itu mengatakan atuhaddisunahum bima fatahallahu alaikum. Jangan kamu ya, makanya orang Yahudi ini marah ke orang Yahudi yang lain yang ngomong apa adanya. Jangan disampaikan. Kalau ini disampaikan, mereka jadi tambah ngerti, tambah semangat. Akhirnya malah untuk ngeritik kita, gitu loh ya. Makanya atuhaditsunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bih. Itu maksudnya. Jangan begitu. Jadi mereka itu kalau pas pulang ya tukaran dewe ya. Gitu. Ya itulah kelakuan orang-orang Yahudi itu kayak begitu itu. Afala taqilun, apakah kalian tidak berpikir gitu. Ini maksudnya mereka ngomong ke
sesama mereka. Ngomong kok dipikir sih gitu loh ya. Kayak ngono kan akhirnya mereka jadi lebih ngerti, lebih kuat, akhirnya nggak bisa kita tipu lagi kan gitu ya. Gitu. Nah itu kira-kira orang Yahudi begitu. Ya, jadi ayat ini intinya itu memberikan kabar kepada Rasul, boleh berharap tapi jangan terlalu berharap. Termasuk ayat ini juga untuk kita, ya. Kita juga begitu. Kita tuh harus berdakwah. Kita harus berharap, betul ya. Tapi ya jangan terlalu berharap. Maksudnya begini, kita serahkan apapun hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterima ya alhamdulillah, enggak ya enggak apa-apa. Toh kita sudah menyampaikan yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Barangkali itu Nyuwun sewu, ini waktunya sudah lebih 5 menit. Mungkin kalau ada diskusi mungkin di pekan depan ya. Ini sebelum mulai nanti kita awali dengan pertanyaan dulu kalau ada gitu. Barangkali itu semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas samiul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.